Oke, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik ya. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam firman, saya teringat tadi ketika saya persiapan pagi-pagi ya. Ada yang mengatakan bahwa di bawah kepak sayapmu kau angkatku terbang tinggi. Nah, ini sedikit aja. Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat yang tertera ini? Di bawah kepak sayapmu kau angkatku terbang tinggi. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, kalau secara pribadi ya, setelah saya mendapatkan ayat firman ini, Ulangan 32 ayat yang ke-11, di bagian akhir dikatakan membawa mereka di atas sayapnya. Nah, saya berpikir ulang, di bawah kepak sayapmu kau angkatku terbang tinggi. Dan hanya seekor burung raja wali mengangkat anaknya itu di atas kepak sayapnya. Dan itu menggambarkan setiap kita, anak-anak Tuhan, Tuhan bawa setiap kita itu di atas kepaknya. Bukan di bawah, menurut saya. Nah, kalau di bawah itu bicara tentang apa? Di bawah itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Di bawah kepak sayap itu ada di Mazmur 17 ayat ke-8. Di sana dikatakan apa? Sembunyikan aku di bawah naungan sayapmu. Itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Ada keamanan di bawah kepak sayap Tuhan. Nah, itu sedikit aja Bapak Ibu. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang balikan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Yang menjadi pesan Tuhan minggu ini adalah Tuhan sedang mengawasi dan mengajari kita bagaikan induk Raja Wali terhadap anaknya. Nah Bapak Ibu, seharusnya ini menjadi hal yang menarik bagi setiap kita. Ini suatu kabar yang menggembirakan bagi setiap kita. Karena apa? Kenapa hal yang menarik? Kenapa hal yang menggembirakan? Kenapa hal yang membahagiakan? Kenapa? Karena Tuhan sedang awasi kita. Tuhan sedang ajari kita. Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sedang didik setiap kita. Artinya apa? Artinya ada pendampingan. Kita enggak seorang diri. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang di samping kita. Ada Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Ini kan hal yang menggembirakan. Tuhan sedang mengawasi dan mengajari kita. Bagi orang-orang yang hidup benar, ini hal yang sangat menyenangkan. Tuhan sedang mengajari saya. Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan sedang mengawasi kehidupan saya. Tuhan sedang mengarahkan kehidupan saya. Ini hal yang sangat menyenangkan. Ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Tetapi jika anak-anak Tuhan hidup di luar kebenaran, ini hal yang sangat mengerikan. Tuhan sedang mengawasi kehidupan saya. Wah, ada mata Tuhan yang menjelajah. Ketika saya berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sedang mengawasi saya. Tentunya gini, ketika Tuhan mendapatkan pesan Tuhan, kita pada saat ini anak-anak Tuhan, seharusnya ini menjadi titik pertobatan ketika kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang mengawasi kita. Tuhan sedang didik kita, Tuhan sedang mengarahkan kita. Nah seringkali dalam hidup ini mungkin kita merasa sendiri Bapak Ibu. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dalam kehidupan saya. Tuhan itu susah ditemui. Tetapi pesan minggu
pesan Tuhan minggu ini mengingatkan pada setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah lepas mata dalam setiap kehidupan kita. Mata Tuhan selalu terarah dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang 10 ya Bapak Ibu, Ulangan 32. Di sana dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Nah, biji matanya. Kalau dalam bahasa asli itu biji matanya itu adalah esyon ahyin. Artinya apa? Pupil mata. Bagian yang paling sensitif. Bagian yang paling penting. Bagian yang paling dilindungi. Pak Ishak sudah jabarkan, Pak Ishak sudah jelaskan dan singgung di hari Minggu Bapak Ibu. Nah, berarti sesuatu yang paling berharga kan? Sesuatu yang harus dijaga dengan hati-hati. Tuhan menjagai kita dengan hati-hati. Seperti biji matanya, Tuhan awasi kita. Tuhan kasih perlindungan. Nah, sesuatu yang dijaga, sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang diperhatikan ketika ada sesuatu yang gak benar. Wah, ini kayaknya bahaya nih. Wah, ini kayaknya gak akan benar nih untuk kehidupan orang ini. Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan bersihkan itu. Tuhan akan sapu kotoran-kotoran itu. Bahkan Tuhan akan singkirkan yang berbahaya itu dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan goncangkan sedemikian rupa supaya gini, umat Tuhan tidak stuck. Umat Tuhan tidak diam dalam posisi yang sama karena Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau bawa kita setiap kita naik dan naik terus. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa posisi kita itu ada di pusat penjagaan Tuhan. Cuman yang jadi persoalan gini, kita sering salah paham. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Pengiringan orang percaya kepada Tuhan itu sifatnya tidak statis. Melainkan progresif yang terus bergerak maju. Maju Bapak Ibu. Artinya tidak pernah membiarkan umatnya berada dalam keadaan yang sama terlalu lama. Sehingga umatnya merasa terlalu nyaman, lalu enggan dengan yang namanya perubahan, pertumbuhan atau pencapaian ketujuan Tuhan. Padahal Tuhan mau umatnya bergerak dari fase satu ke fase yang lainnya. Ke fase selanjutnya. Nah, yang menjadi masalah adalah umat Tuhan yang seringkali gagal paham dengan Tuhan. Dianggapnya ini sebagai apa? Sebagai cara dan waktu yang tidak tepat. Padahal bagi Tuhan itu adalah waktu dan cara yang tepat. Nah, sekarang bagaimana untuk kita selalu siap berjalan dari fase ke fase mengikuti ritmenya Tuhan. Nah, mengikuti ritmenya Tuhan itu gampang atau susah Bapak Ibu? Mengikuti ritmenya Tuhan nih, gampang atau susah? Kalau kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1, nggak usah dibuka. Di situ dikatakan apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan sudah atur semua. Tuhan sudah atur semua dalam setiap kehidupan kita. Cuman masalahnya gini, ritme Tuhan itu seringkali berbeda dengan kita. Kita punya ritmenya sendiri. Tuhan punya ritmenya atas penciptaan yang Dia buat atas hidup kita. Nah, poin yang pertama. Bagaimana untuk kita selalu siap berjalan dari fase ke fase mengikuti ritmenya Tuhan. Ulangan 32 ayat yang 11.
Ulangan 32 ayat yang 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Poin yang pertama, yaitu percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Nah, Raja Wali terbang pada ketinggian yang hanya bisa dicapai burung yang kuat. Tidak ada burung selain Raja Wali yang mampu terbang di atas ketinggian yang sangat tinggi. Nah, dia sedang melatih nih anaknya. Dia sedang melatih anaknya supaya bisa terbang lebih tinggi daripada burung yang lain. Tuhan mau bawa setiap kita naik, Bapak Ibu. Terbang. Bahkan terbang lebih tinggi mengatasi apapun. Makanya Tuhan terus ajari kita, Tuhan awasi kita. Tuhan bawa kita terus naik. Tuhan membawa kita ke standar yang tinggi. Kita bukan orang-orang murahan Bapak Ibu. Kita orang-orang pilihan. Kita orang-orang yang punya standar tinggi. Standar kebenaran firman Tuhan. Nah, Ulangan 28 ayat yang ke-13a. Di sana dikatakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jelas Tuhan mau angkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Iya kan? Kalau kita pelajari pasal ayat ini bukan bicara tentang jabatan Bapak Ibu. Tuhan mau bawa kita menjadi kepala. Bukan bicara soal jabatan. Tetapi ini bicara tentang apa? Identitas setiap kita. Ini bicara tentang arah hidup. Ini bicara tentang kemenangan rohani atas setiap anak-anak Tuhan yang harus dicapai. Nah, Tuhan memanggil umatnya. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil setiap kita untuk apa? Untuk hidup dengan arah yang jelas. Tuhan angkat setiap kita untuk kita punya pengaruh atas di lingkungan kita dimanapun kita berada. Bukan terseret dalam keadaan. Makanya Tuhan terus mau angkat kita. Tuhan awasi kita, Tuhan pimpin kita untuk kita jadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan gak main-main atas hidup kita Bapak Ibu. Tuhan gak main-main atas hidup kita. Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan sayang kita. Tuhan perhatikan secara detil kehidupan kita. Tuhan pilih setiap kita. Makanya gini, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jangan sampai kita gagal paham dengan Tuhan. Jangan sampai kita gagal dengan Tuhan mengenai apa? Mengenai apapun yang terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan punya andil di dalamnya Bapak Ibu. Tuhan mau ajarkan setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah jelas ada tujuan dalam setiap hidup kita yang Tuhan taruhkan. Tuhan bukan hanya saja meraba-raba, wow nanti si A tuh akan hidup seperti ini, si B nanti akan hidup seperti ini. Tidak. Tuhan sudah tetapkan atas setiap hidup kita. Ada kejelasan, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tahu persis tujuannya atas setiap hidup kita.
Nah cuman seringkali gini, ketika proses itu terjadi, ketika proses pembelajaran, pelatihan itu terjadi dalam setiap kita, Tuhan membentuk setiap kita, seringkali kita salah paham kan. Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa saya mengalami ini? Padahal Tuhan sedang melatih setiap kita. Ulangan 32 ayat yang 11 kan jelas ayat ini mengatakan bahwa apa? Menggoyang sarangnya. Mungkin ketika kita diam, Tuhan katakan yuk bergerak. Jangan diam aja, Tuhan goyangkan. Supaya kita tidak stuck. Tuhan sedang mengajarkan anaknya terbang. Menangkap ketika mereka jatuh. Mengangkat mereka di atas kepaknya. Nah percaya gini Bapak Ibu, ketika goncangan itu terjadi dalam setiap kita, ketika pendisiplinan itu terjadi dalam setiap kita percaya gini, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang membentuk setiap kita. Nah kalau kita lihat Kejadian 37 sampai 50 ini kehidupan siapa Bapak Ibu? Kejadian 37 sampai 50 ini kejadian perjalanan Yusuf kan. Perjalanan proses yang mungkin pahit sekali. Yang mungkin sangat pahit ketika dia dibenci, dimasukkan ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara tanpa salah. Mungkin semua terlihat gini, ada kemunduran terjadi. Terlihat secara kasat mata ada kemunduran terjadi, tetapi semuanya itu adalah tangga menuju istana. Tangga keberhasilan kehidupan Yusuf. Tuhan sedang proses, Tuhan sedang ajari, Tuhan sedang latih. Tuhan mau angkat Yusuf. Ada waktunya Tuhan, ada ritmenya Tuhan. Nah, apapun yang sedang kita alami Bapak Ibu, proses apapun, pelatihan apapun, pendisiplinan apapun yang sedang kita alami nih hari-hari ini, fase apapun itu yang sedang kita alami, itu semua tidak terlepas dari pengawasan Tuhan Bapak Ibu. Didikan Tuhan, ajaran Tuhan. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu, anak Raja Wali lahir dengan kemampuan terbang, iya kan? Anak Raja Wali lahir dengan kemampuan terbang. Tetapi gini, dia tidak bisa otomatis terbang sendiri. Dia harus dilatih sama induknya. Dia harus didorong, dia harus dijatuhkan di atas ketinggian. Dia harus digojlok sedemikian rupa sampai dia bisa terbang mengatasi badai mungkin Bapak Ibu. Tuhan mengajar setiap kita karena Tuhan tahu ada potensi yang besar pada setiap anak-anak Tuhan. Ada potensi yang besar dalam kehidupan Bapak dan Ibu termasuk saya. Tuhan kasih potensi yang besar itu. Makanya Tuhan terus latih setiap kita. Tuhan ajari setiap kita. Ada semikian potensi yang jauh lebih besar di luar daripada pikiran kita Bapak Ibu. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ada potensi. Tuhan mau kita umatnya bergerak. Terus bergerak dari fase ke fase selanjutnya. Dan percaya gini, Tuhan punya tujuan dalam setiap hidup kita. Ada tujuan yang pasti, ada tujuan yang jelas dalam setiap pribadi kita masing-masing. Poin yang kedua, bagaimana untuk kita selalu siap berjalan dari fase ke fase mengikuti ritmenya Tuhan. Yang kedua, Ulangan 32 ayat yang ke-12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kata menuntun dalam bahasa aslinya yaitu naukau, artinya memimpin, membimbing. Nah poin yang kedua,
siap dengan hati yang lembut. Tanda kurung, mudah diarahkan. Nah, hati yang lembut itu berbicara tentang apa? Bicara tentang mudah diarahkan, mudah diajar, mudah dididik, mudah dipimpin. Nah, kalau kita lihat anak Raja Wali, kenapa dia bisa terbang? Karena dia ada arahan, mudah diarahkan. Karena dia diajar, karena dia dilatih sehingga dia bisa terbang. Nah, Tuhan mau ajari setiap kita Bapak Ibu. Tuhan mau ajari setiap kita, Tuhan mau latih setiap kita. Dan semua itu diperlukan yang namanya apa? Hati yang lembut. Diperlukan kelembutan hati. Kenapa? Kenapa harus mempunyai kelembutan hati? Karena hati yang lembut hanya orang tersebut yang bisa mendengarkan arahan Tuhan. Hati yang lembut dia bisa peka mendengar suara Tuhan. Pimpinan Tuhan, pesan Tuhan. Nah, seringkali Tuhan mengingatkan setiap anak-anaknya. Seringkali Tuhan menegur setiap anak-anaknya. Seringkali Tuhan mengarahkan berulang-ulang kepada anak-anaknya tetapi tidak mau mendengar. Itu kan bicara keras hati kan. Ngeyel. Nah, Tuhan mau memimpin. Tuhan mau memimpin setiap anak-anaknya untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mendengar arahan dengan apa? Dengan hati yang lembut. Supaya kita bisa mengikuti ritmenya Tuhan. Waktunya Tuhan. Tuhan mau bawa kemana nih? Kita perlu kelembutan hati. Hati yang keras Tuhan tidak mau. Matius 11 ayat 29. Yang bagian B. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dari Yesus itu sendiri. Dia lemah lembut. Dia rendah hati. Ibrani 3 dikatakan apa? Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Tuhan tidak bisa mengarahkan untuk orang-orang yang keras hatinya. Sulit. Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang lembut. Mendengar suaranya. Menerima prosesnya. Mengikuti ritmenya Tuhan. Hati yang lembut itu hati yang siap dipakai. Siap dibentuk. Hati yang lembut itu siap dipimpin ke tujuan yang benar. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini melalui pesan Tuhan ini, Tuhan sedang mengawasi. Tuhan sedang mengajari kita bagaikan induk Raja Wali terhadap anaknya. Nah, bagaimana untuk kita selalu siap berjalan dalam fase ke fase mengikuti ritmenya Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, kita harus siap dengan hati yang lembut atau mudah diarahkan. Tuhan Yesus memberkati.